Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Mari kita berdoa. Ayo menaik firman Allah di mana Engkau berkata, 2-3 orang berung namamu, Engkau Allah yang ajaib, yang luar biasa, Engkau hadir. Bahkan buktikan hamba waktu kecil pun berdoa sama ibu, Engkau dengarkan, bahkan betul-betul Engkau undang ke surga. Maka kami serahkan ibadah dimanapun, agar Engkau hadir berkati mereka, bebaskan mereka dari segala kutuk sakit, bebaskan dari penderitaan, lebih bebaskan setiap pasal agar tidak ada orang yang kena virus corona, dan siapa yang sakit disembuhkan akan kena resesi, bebas resesi, juga bangsa kami bebas resesi, bebas corona. Berkati mereka semua, rumah tangga mereka kecukupan, rumah tangga mereka berkati, yang nganggur berkati, bekerja dan selalu tidak kurangan. Kami serahkan asra ini online ke berbagai tempat dan rumah, karena asra ini pun ada kuasa. Maka berkati asra ini, Engkau telah buktikan Allah kami yang ajaib, yang luar biasa, Allah kami yang hadir. Berkati mereka, mengabulkan doa-doa mereka. Kami doa, siapapun ikuti asra ini diberkati sebagai warga surga. Engkau perlihatkan kerajaan-Mu di surga. Kami doa, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus datang kedua untuk menebus Anda. Betapa Allah sendiri yang datang itu, Raja yang ada sejak purbakala. Tuhan terangkan pada saya itu, Natal itu nyambut Raja sejak purbakala yang ada sebelum dunia ada bahkan. Maka itulah kalau Anda perhatikan, Natal terakhir pesan-pesan itu perintah Tuhan, tidak menggunakan pesan-pesan karena perintah Tuhan. Maka kita baca lebih dulu, kita Kejadian pasal 3 pasal 6. Kejadian 6 ayat 5-9. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bersalah di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan tuh, berjalan lama sebelum Yesus datang, maka dikatakan mereka yang berbuat jahat, berdosa, hidup semaunya, maka Tuhan murka. Betapa kerasnya berjalan lama. Yaitu apa? Seperti istilah berjalan lama, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Orang dosa nyawanya enggak selamat berjalan lama. Bahkan Allah nyesal siapa manusia yang berbuat jahat, yang dosa. Jadi perhatikan, kalau berjalan lama zaman Nuh dibuktikan apa? Maka Allah melihat orang manusia berdosa, jahat, berzina, tidak sesuai firman Tuhan. Maka yang diselamatkan 4 pasang. Jadi betapa ketatnya Tuhan. Zaman Adam 1 pasang, maka zaman Nuh 4 pasang. Yang selamat, yang hidupnya benar, yang bergaul dengan Tuhan. Pertama hidup benar, yang kedua
bergandeng ada dekat Tuhan, dekat pada Tuhan. Maka juga dikatakan Henokh ke surga karena bergaul dengan Tuhan. Jadi betapa pentingnya kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita ada minyak anggur. Alkitab mengatakan ada minyak anggur, Anda bisa dekat Tuhan, Anda bisa bergaul dengan Tuhan. Jadi kalau kita mengucap syukur Desember merayakan apa? Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Orang tidak ngerti bahwa seolah-olah Tuhan Yesus datang, memang Tuhan datang lahir melalui manusia, melalui Maria. Tapi pada saat saya, Tuhan adalah menerangkan khusus pada saya, bahwa yang datang itu sudah ada sejak purba. Bahkan raja segala raja yang ada sejak berkala, yang ada sejak belum dunia ada. Jadi artinya Allah korban sendiri mengutus dari surga. Artinya betapa kasihnya kepada kita. Maka kasih Tuhan kepada kita, maka tanggapi. Kalau Anda ingin dikabul keduanya, yaitu berjanji, lupakan masa lalu, minta ampun kalau dosa. Kalau Anda tidak janji, Anda tidak akan dikabul keduanya. Jadi kalau kita berjanji kepada Tuhan, bertobat, lupakan masa lalu kita, maka Yesus sebagai penebus kita yang juru selamat yang benar. Maka kita baca di sini, yaitu di Yohanes, kitab Yohanes. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia, mengasihi kita manusia ciptaannya. Maka ingat perjalanan lama begitu kerasnya. Perjalanan lama disebutkan apa? Kalau orang dosa, kalau hukum mati yang pribadi disalibkan, ditumbak, ditikam. Jadi perjalanan lama orang ditumbak, ditikam, disalibkan, numpahkan darah. Maka Yesus datang sebagai penebus kita, juru selamat kita. Maka Tuhan Yesus berkenan. Berkenan apa? Berkenan ditumbak, ditikam, disalibkan. Bagaimana Allah menebus kita? Kenapa? Itu firman Tuhan. Firman Allah yang adakan, maka Allah harus dampati janjinya. Maka nabi janjinya yaitu bahwa untuk nebus manusia agar gampang selamat, agar Anda gampang surga. Kenapa betapa sulitnya ke surga? Kalau ikut perjalanan sulit sekali. Karena orang dosa kata sulit masuk surga. Maka itulah sebabnya kita sanjung Yesus, penebus kita, juru selamat kita. Tapi kalau Anda hormati Yesus mati untuk kita, Dia raja sejak sebelum dunia ada. Tuhan ngajak saya tadi di Mika 5 dan 6, karena suatu hari saya diberitahu Tuhan Natal di stadion utama besar-besaran. Saya tanya Tuhan, bagaimana mau ikut yang begitu besar? Kamu baca kitab Mika pasal 5-6. Jadi Tuhan ngajak saya langsung bahwa apa? Untuk memenuhi stadion itu kembali saya suruh belajar di kitab Mika. Alkitab kita cuma satu-satunya Alkitab yang mengatakan apa? Mengatakan bahwa Allah itu ada. Raja Yesus itu sejak purbakala sudah ada. Seluruh dunia ada, sudah ada. Maka Dia raja segala raja. Jadi artinya apa? Raja purbakala ini turun ke dunia, disalibkan, nebus Anda agar Anda semua masuk surga. Jadi kita harus bersyukur, mengucap syukur. Maka Anda perhatikan kalau Anda lihat TV di Tokyo, di Singapura, lebih-lebih di Eropa, Amerika, itu sudah sejak pertengahan November sudah ada pohon Natal dari yang gede, ada yang kecil dan sebagainya. Artinya apa? Sudah menyambut, merayakan, mengucap syukur kepada Raja yang ada sejak berkala, Raja yang biasa surga. Jadi
Tuhan mengatakan pada saya, penebus kita itu raja. Maka kalau satu penebus satu, karena ngajari Tuhan yang ngajari saya pakai mie anggur. Maka juga zaman Nuh, yang ada mie anggur tidak dirusakkan, tidak dirusakkan. Maka kita baca di sini di Yohanes 14:57. Yohanes 14:57. Tadi dinilai Nuh Tuhan hidup benar. Saya ngajar Anda Tuhan hidup benar, jalan kebenaran, kemudian berkau itu Anda terima tubuh dari Yesus. Yohanes 14 ayat 5-7. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikian firman Tuhan. Jadi orang nggak ada yang berani mengatakan aku jalan ke surga. Kamu bisa ke surga melalui aku. Maka Tuhan bisa buktikan. Maka buktikan. Karena saya dulu nggak Kristen. Tuhan ngasar saya yang indah. Bahwa apa? Saya nyembah Allah Maha Tinggi yang punya surga. Ingin surga. Ingin surga. Maka saya pun ke surga. Saya ke surga. Target saya ke surga umur 50 tahun. Tapi umur 30 tahun saya udah disuruh ke surga. Maka kalau Anda tanya, apakah benar Yesus jalan kebenaran dan kehidupan untuk masuk surga? Anda tanya, berlutut. Saya pun menangis berdua sama ibu kita ingin masuk surga. Kita enggak mau neraka. Padahal kami, katakanlah ibu seorang janda, bapak sudah mati, saya seorang anak kecil, tapi sambil inisiatif ibu kita ingin di surga. Dan doa Allah yang Maha Tinggi yang di surga, hamba ingin ke surga, gak usah malu-malu ke surga. Maka Tuhan mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Maka kalau Anda perhatikan, Thomas itu yang ada tanya kemana, dia orang yang selalu aten, selalu tahu bagaimana ingin tahu jalan ke surga. Tuhan juga jawab, terus terang, aku jalan kebenaran, aku kehidupan. Maka itulah kalau Anda dan saya, yaitu gampang saja, zaman ini zaman susah, jangan kesesakan. Orang selama sekali bisa mati, ada mau satu langkah. Orang 4 bulan tidak keluar rumah, jaga diri, nggak kena corona. Ada tamu tiba-tiba muncul, tamu berbagi air. Maka meninggal sehari kemudian. Ada lagi seorang yang kita kenal. Maka dia dokter. Cuma nunggu dokternya tahu ramai. Dia nggak sabar pulang, paginya bisa mati. Jadi betapa mau satu langkah hidup kita. Hati-hati perhatikan. Yang terpenting kita ini punya roh jiwa kita. Kalau jiwa Anda jaga program Anda ke surga, nggak usah malu-malu. Zaman ini zaman supaya Anda yaitu cari kerajaan surga. Betul-betul tekun surga. Karena apa? Saya disayang Tuhan. Karena sejak SD saya ingin ke surga. Saya disayang Tuhan. Maka saya mendengar suara. Kalau saya nolak Tuhan, pilih orang lain yang lebih baik, lebih suci. Karena kamu bertobat sejak dini. Jadi karena saya bertobat sejak SD, saya dipilih Tuhan. Tapi kalau Anda ingin ke surga, pesta dengan surga, maka Anda harus bertobat sejak dini. Jangan nunggu Anda mau mati baru tobat. Kelas Anda ditawarin cuma bisa lihat Tuhan dari jauh, tidak bisa ketemu Tuhan.
Maka kelas yang lain, maka orang di tahun itu saya jumpa teman, dia nyesel terlalu jauh. Bertobatnya sudah umur 60-an tahun. Maka dia bertobat sudah tua. Ya tempatnya diterima yang enggak ketemu Tuhan. Di tempat-tempatnya, tapi bagi saya yang penting enggak neraka. Karena lautan api. Jadi Tuhan katakan hidup benar. Maka hidup benar, saya ingin nambahkan ayat ini yang di Mika 5, saya ingin terang sedikit. Mika 5 ini enggak berapa, dia raja sejak purbakala. Mika 5 ayat 1-2. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efratai, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan datang membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Jadi bangsa Israel, kenapa raja-raja itu Yesus lah di Bethlehem di Israel? Karena apa, so? Karena yang dahulu setelah Adam dan Hawa dosa, yang dipilih bangsa, nabi-nabi muncul, nubuat-nubuat nabi di Alkitab, maka orang Israel. Tapi memang orang Israel dipilih Tuhan, maka nabi-nabi pun hanya orang Israel. Nabi-nabinya bersama firman Tuhan, nabi-nabinya orang Israel. Bisa buat rapi tulisannya, termasuk Nabi Mika bisa mengatakan apa? Dia raja yang ada sebenarnya. Enggak ada. Anda cari arah ini enggak ada. Maka Anda perhatikan bahwa mari kita siapkan diri kita, Gembala yang Maha Kuasa, yang punya surga. Saya tambahkan, saya pun sebagai orang yang katakanlah dulu harus baca kitab, ya kayaknya baca surga setelah lumpuh. Maka juga supaya ngerti, saya juga dikasih ayat ini, bahasa ini kamu, supaya saya tahu bahwa Allah kita, penebus kita ini raja segala raja yang ada sejak dulu. Artinya apa? Betul-betul dari surga. Bagaimana kalau saya sudah manusia nggak bisa nebus dosa kita nggak bisa cari teman nebus dosa kita, atau raja pun nggak bisa nebus dosa kita. Tapi Allah yang dari surga sendiri, pribadi raja dari surga ke dunia disalibkan. Karena kalau Anda orang dosa, itu mati disalibkan, hukum mati disalibkan. Anda kan tidak mau disalibkan, tapi Yesus nebus Anda, ganti Anda, supaya Anda tidak mati salibkan. Maka Anda bersyukur, mengucap syukur bahwa Anda telah diganti penderitaanmu, sakitmu, tubuh Kristus ditumbak, ditikam untuk nebus dosa Anda. Maka bagaimana kita ke surga? Supaya kita akrab dengan Tuhan, yaitu supaya kita bergaul dengan Tuhan. Alkitab mengajar, saya disebutkan di zaman Henokh, sebut apa? Kan dia bergaul dengan Tuhan, naik ke surga hidup. Zaman Henokh selamat karena dia hidup benar dan bergaul dengan Tuhan. Bagaimana cara kita bergaul dengan Tuhan? Maka Alkitab juga mengajar cara kita bergaul dengan Tuhan, yaitu di sini supaya kita akrab dengan Tuhan. Di Mika pasal 6, 7. Mika 6 ayat 6-7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Jadi yang Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Maka Tuhan katakan, aku jalan kebenaran. Artinya apa? Jalan ke surga melalui Yesus.
Tuhan mengatakan saya kalimat pertama aku orang jujur seperti kamu. Maka sebenarnya berat kalau di dunia ini hidup satu orang itu yang jujur lebih saya nggak boleh khotbah. Saya khotbah pertama saya katakan kalau di dunia ada orang jujur lebih dari satu orang, saya nggak boleh khotbah. Siapa yang ngomong itu? Karena itu ucapan Tuhan seorang jujur. Saya pernah dikatakan, bahkan saya pernah dikatakan waktu di gereja, kalau di dunia ada yang korban seorang saja, korbannya lebih dari saya tidak boleh korban. Jadi karena Tuhan mengatakan seorang mati, orang yang korban, maka tidak ada di dunia yang berani korban. Kalau di dunia ada seorang yang zaman ini ada seorang yang korban lebih dirinya lebih dari saya nggak boleh korban. Saya bukan sombong, saya ngomong yang benar. Karena saya kutip ucapan Tuhan, cari orang jujur, cari orang martir. Saya seorang martir yang mau korban nyawa untuk kerajaan surga serta untuk Anda. Maka bagaimana kita hidup benar, kita tahu Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita pegang Tuhan jalan kebenaran, jalan kehidupan. Jadi Anda harus hidup benar, baik. Saya berjuang untuk hidup benar. Maka Tuhan, sekali lagi kalau kita hidup baik, hidup benar, maka Anda doamu kabulkan, program Anda dikabulkan. Maka bergaul dengan Tuhan itu apa? Tadi Tuhan katakan disalibkan, dituak 3. Maka bergaul dengan Tuhan jam ini seperti sini, yaitu di Yohanes 6:5-6. Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Demikian firman Tuhan. Jadi betapa melayani itu artinya melayani Tuhan. Tuhan mati untuk kita. Kita katakanlah harus mau kerja untuk Tuhan, untuk kerajaan surga. Maka saya sampai 2 kali datang. Tuhan yang kalau penting selalu 2 kali. Maka suatu hari saya 2 lagi. Tuhan, hamba gak tanya lagi, boleh hamba pensiun. Jadi saya tanya sekali lagi, saya gak berani tanya. Karena saya kedua kali. Maka Tuhan kasih kelihatan, Tuhan turun salib juga di wafat, di bak kuburan. Saya punya tahu bahwa saya harus sampai mati. Jadi kalau ada Saudi Tuhan lani, karena perintah Tuhan, saya harus sampai mati. Saya ngelani Anda, karena saya bisa ampuni Anda. Saya pernah ke surga, kan jarang orang ke surga. Dosa enggak mau, pasti kamu saksi di surga. Yang kamu lihat dengan saya enggak mau Tuhan, hamba enggak bisa. Tapi Tuhan maksa saya, kamu sampaikan, lihatkan, terangkan tingkat kerajaan surga. Sekarang jarang orang sampai lihat tingkat kerajaan surga. Karena saya seorang mati. Hadiah dari apa? Waktu saya berlutut kaki Tuhan, hamba ingin rakang gantikan mereka. Hadiahnya apa? Saya digandeng surga, dan di sana ada api surga. Kedua saya ada, kalau bergabung dengan Tuhan ada 5 tubuh dari Yesus. Itu Tuhan mintakan kembalikan. Karena saya seorang martir. Jadi seorang martir punya kuasa, yaitu seperti zaman Nuh yang hidup selain manusia, yaitu minyak anggur. Maka saya beri kuasa di zaman Musa, zaman Henok, yaitu apa? Tahu pentingnya minyak anggur. Jadi ruwet ciri seorang martir ada minyak anggur. Maka itulah sebabnya saya diminta Tuhan kembalikan kuasa minyak dan anggur. Agar zaman-zaman ini perlu Anda perlu minyak anggur zaman akhir ini, agar Anda yaitu
bergaul akrab dengan Tuhan. Bahkan disebut kitab Mika 6 tadi, dengan apa kita ngadap Allah Maha Tinggi, dengan apa ngadap kita raja segala raja yang ada berkala yang telah nebus kita, dengan 1000 anggur, artinya berjamuan tiap hari. Saya sudah 3 kali berjamuan ini, berjamuan. Maka juga demikian juga anggur 10, anggur itu gambar dari Yesus, tapi minyak puluhan ribu kali. Jadi kalau minyak itu puluhan ribu kali diucapkan, dilakukan pakai minyak itu enggak terbatas. Anda pergi pakai minyak, sabun kalau makan saya kasih minyak agar enggak sakit roh santet atau roh. Karena ada kadang-kadang orang jualan pakai kuasa setan, Tuhan bisa diundang ke surga, Tuhan. Karena perintah Tuhan sampaikan yang sah surga digandeng ke surga. Atau Petrus yang terhadap Tuhan sabtu tukun. Sudah itu mau saat-saat yang lain Tuhan katakan, lihat namamu di surga bersama istrimu. Tapi kalau satu saat dicabut, misalkan saat mata saya lihat nama di surga, kalau satu saat dikorok setan, maka kalau satu saat nama saya dicabut dari surga, saya nggak mau bertaruh nama saya tertera di surga. Siapa saya tidak mau, tidak, dia harus jaga. Saya sudah punya tanggung jawab kepada Tuhan. Maka kalau dikasih kepada Tuhan, tanggung jawabnya besar. Hamba hidup benar, hidup yang suci, Anda berjalan pun berjalan hidup baik suci. Maka itulah, sekali lagi, kalau bergaul dengan Tuhan, Alkitab juga mengatakan harus ada minyak anggur. Maka kita baca lagi di Wahyu 6:8, karena ayat ini sering, tapi perhatikan ayat ini. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning, dan oranye yang mendungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi kenapa saya diajari Tuhan minyak anggur itu? Langsung diajari, tertulis juga dipanggil, diterangkan sampai di bunda saya, yaitu bahwa Anda belum minyak anggur. Artinya apa? Zaman Nuh tenggelam, yang hidup pohon itu cuma minyak anggur, yaitu minyak pohon zaitun tetap masih hidup. Pohon bumi tenggelam, satu-satunya pohon hidup adalah apa? Minyak zaitun. Maka Nuh melepaskan burung bertati, bawa tangkai daun zaitun, artinya masih hidup. Kemudian apa? Setelah itu Nuh berkebun anggur. Jadi sejak zaman Nuh ada perhatikan yang tetap hidup minyak dan anggur, tidak rusakkan oleh tenggelamnya bumi, tidak tenggelam oleh banjir. Yang tetap hidup yaitu anggur darah Yesus, kemudian juga zaitun. Tetap zaman tetap di sini tadi di Wahyu 6 digambarkan ada minyak anggur enggak rusakkan, walaupun ada resesi apa mahal. Kalau Anda percaya, tapi tergantung imanmu. Iman tak berarti kalau saya punya iman, saya dosa salah, saya enggak perlu dikasih iman. Iman saya gede, saya percaya. Saya punya iman ke surga, saya punya iman. Tapi kalau iman saya jatuh bangun dosa, Tuhan tidak ngambil kehendak iman saya, maka tergantung iman Anda. Maka zaman Nuh hidup minyak anggur, tetap hidup. Tapi zaman akhir
di depan tatala, dimeteraikan depan tatala, yaitu dipegang lagi, dimeteraikan oleh kurbium, yaitu malaikat yang jaga di depan tatala. Maka disebutkan apa? Walaupun ada binatang buas di bumi, Anda tidak kena karena ada mie anggur. Walaupun ada binatang buas di bumi, banyak sekali manusia, tapi Anda kalau ada mie anggur, Anda imani, Anda tidak kena. Mana petaka jadi minyak itu juga Anda. Ada minyak serta sekali ada minyak yang kata beras. Karena saya seorang mater, kalau Anda tidak mater, Anda tuh kalau Anda nggak mau koron hartanya mater, Anda nggak bisa mengatakan inilah minyak urapan. Jadi perhatikan yaitu zaman akhir pun yang diterima Tuhan, yaitu ada minyak anggur, persembahan kepada Allah Maha Tinggi, yaitu dengan minyak zaitun nggak terbatas, kemudian anggur 3 kali sehari itu. Saya berusaha 3 kali sehari, maka saya disayang Tuhan bisa melakukan. Maka mari kita berjuang betul-betul, jangan kesesakan, jangan mau satu langkah, mari bersama-sama berjuang. Perintah Tuhan kembali ke minyak anggur, perintah Tuhan artinya betapa pentingnya, maka zaman ini sangat penting ada minyak anggur. Jangan ini Anda perlu diangkat. Kalau Anda punya iman, saya punya iman, nggak kena resesi. Saya pun waktu kecil nggak punya bapak. Yang kelima, saya merantau sendiri itu. Saya berani karena saya percaya, karena saya sudah doa sebelum pergi. Saya doa, hamba ingin ke surga Tuhan, ingin ke surga. Jadi mana melangkah Anda akan dijaga malaikat. Maka kalau Anda cari kerajaan surga, semua ditambahkan, maka malaikat jaga Anda, tidak menjaga. Saya kalau sampai terlalu panjang, saya pun kalau mau tabrakan juga kasih tahu, pasti jangan ke situ, lewat situ, kamu ditabrak. Saya beri karunia Tuhan, karunia untuk mengetahui akan datang. Maka mari Anda pakai minyak anggur. Alkitab mengatakan dimeteraikan di depan tatala, Anda tidak rusakkan karena iman Anda. Saya punya iman ke surga, akhirnya apa? Saya diundang surga. Umur 30 tahun diperintah Tuhan kembali mau gereja yang besar, kuasa tiada taranya di muka bumi. Jadi ada yang sarana apa? Sarana kuasa yang tiada taranya di muka bumi. Maka Anda perhatikan, saya buktikan dia itu orang mati bangkit, orang yang nggak bisa bayar utang ratusan juta saja, coba kasih minyak 1 pot utang, udah menangis ingin bunuh. Saya kasih 1 pot minyak ini minyak ini kamu tabuk pintu betengmu, udah Anda duduk di meja beteng, ini minyak urapan, muliakan aku, muliakan Allah. Maka Anda taruh di meja beteng, kamu minta apapun dikasih, termasuk bebas utang. Betul. Nah, ini minyak urapan, minyak mujizat. 1 pot bebas orang dari utang 5 juta dolar sekarang. Bagi 1 pot ini bebaskan utang lebih 5 juta dolar. Anda gambarkan betapa kuasanya. Maka Anda bekali kalau kamu pakai minyak, Anda tabuk sebelum pergi mobilmu atau apapun barangmu. Aku tidak bayar melangkah manapun, termasuk Anda tidak sen. Kalau Tuhan berbagilah Anda kalau menang atas setan, karena ciri Anda damai sahabat Allah sama setan. Gak berbagi Anda karena ada minyak ini, Anda buahnya minyak kuasa menghancurkan setan. Amin. Saya serahkan kepada puji Tuhan, kita boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Tiberias. Sekali lagi shalom. Saudara diberkati, amin. Puji Tuhan, bilang sama tetangga kanan kirinya, selamat hari Minggu, sekali lagi Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang juga sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, sedikit menyambung
apa yang telah disampaikan oleh Gembala Sidang firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara dan saya, kita semua pasti diberkati. Amin. Saudara pulang bawa mujizat, bawa berkat Tuhan, bawa jawaban doa yang luar biasa. Yang di Gading Nias, yang di live streaming, saudara yang percaya masuk di bulan Natal, menyambut Natal, kelahiran Yesus Kristus. Saudara dan saya, ada kado Natal yang istimewa dari kerajaan sorga bagi setiap kita yang percaya. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sedikit saudara firman Tuhan menyambung apa yang saudara dan saya sudah dengar dari Gembala Sidang. Saudara, saya ajak kita semua sama-sama yuk segera kita lihat satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasalnya yang ke-22. Yuk sama-sama kita lihat Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat 13 dan 14. Saudara yang bawa Alkitab boleh dibuka, yang mau catat firman silakan, yang lihat firman dari HP langsung diketik. Kejadian 22 ayat 13 dan 14. Bersama-sama yang sudah di sana, sama-sama dengan iman kita bilang, aku pasti diberkati. Amin. Bersama-sama Tiberias kita baca. 1, 2, iya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Haleluya. Sama-sama yang percaya bilang sama saya, akan disediakan. Amin. Hari ini firman Tuhan saudara saya beri judul Tuhan melihat, Tuhan menyediakan. Angkat tangan kanan saudara bersama-sama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya di bulan yang baru ini Tuhan beri berkat Natal yang indah. Tuhan sediakan apa yang kubutuhkan, apa yang kuperlukan. Tuhan berkati aku, ada mujizat Natal. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita mulai dengan iman, saudara dan saya kita percaya. Minggu yang baru, saudara dan saya bersama Tuhan Yesus, saudara dan saya kita tidak akan pernah sia-sia. Amin. Saudara, sedikit dari latar belakang ayat ini saudara, kita pasti sudah mendengar ya, sudah pernah membaca, bahkan mungkin saudara sudah pernah mendengar tentang Abraham. Ya saudara, Abraham adalah bapak orang beriman. Orang yang saleh, orang yang sangat bergaul dengan Tuhan saudara. Dan dia punya seorang istri namanya Sarah. Tapi saudara, orang percaya, orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Ya saudara, Abraham pun tidak luput ya saudara dari yang namanya tantangan hidup, dari yang namanya ujian hidup. Tapi Abraham berhasil melewati tantangan ujian hidup itu bersama dengan Tuhan. Dan doa saya pagi hari ini, saudara dan saya, sepanjang tahun 21, apa yang saudara dan saya sudah tabur, kita akan menuai di bulan ini. Engkau dan aku akan melihat semua pergumulan, permasalahan, ada jalan keluar, ada jawaban doa, ada mujizat Tuhan yang besar bagi setiap kita yang percaya. Yang dengar katakan amin. Haleluya. Maka saudara, Abraham dan Sarah, ya saudara, kenyataannya Alkitab mencatat, mereka mempunyai keturunan. Abraham umurnya bukan 30, umur Abraham bukan 40, tapi Ishak lahir bagi mereka ketika umur mereka, Abraham khususnya umurnya 100 tahun saudara. Saudara perhatikan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan bagi manusia, Allah menyediakan apa yang saudara dan saya kita percaya. Amin. Saudara, ayat ini mengatakan saudara, ya Tuhan menyediakan. Arti kata Tuhan menyediakan itu artinya saudara, ya Tuhan melihat saudara. Dalam bahasa aslinya dikatakan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu artinya Tuhan melihat. The Lord will see. Sekali lagi, Jehovah Jireh, the Lord will see. Jadi Tuhan menyediakan apa yang sudah Tuhan lihat. Hari ini percayalah, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Karena Tuhan hendak memberikan kekuatannya buat saudara dan saya yang percaya kepada nama Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara, the Lord will see. Tuhan lihat, Tuhan sediakan. Dan hari ini saudara, ayat yang kita barusan baca saudara, ya kenapa saya kasih judul Tuhan melihat, Tuhan menyediakan. Padahal saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab saudara dan saya tidak ada kata kalimat Tuhan melihat. Tapi dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan Amplified Bible di ayat yang sama, Kejadian 22 ayat 14, dikatakan di sana, so Abraham named that place, the Lord will provide. And it is said, oh, to this day, on the mountain of the Lord, di atas gunung Tuhan, it will be seen and provided. Akan dilihat
Tuhan melihat, dan Tuhan menyediakan setiap apa yang saudara dan saya perlukan. Maka saudara, pertanyaannya hari ini, kepada siapa disediakan? Ya saudara, kepada orang-orang yang percaya. Bilang sama-sama dengan saya, aku percaya. Haleluya. Saudara dan saya, kita yang percaya, yang menerima, yang menyambut Raja di atas segala raja. Tadi Gembala Sidang Papa Riyaji menyampaikan, ya saudara, saudara dan saya kita menyambut Raja di atas segala raja, ya, yang datang dari zaman purbakala. Kita rayakan Natal, saudara. Saudara dan saya, kita pulang tidak akan pernah kekurangan segala sesuatu yang baik. Tuhan sediakan, Tuhan beri, Tuhan berkati saudara dan saya. Ada mujizat yang indah bagi keluargamu, keluargaku. Ayo tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah, yang percaya bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Sekali lagi saudara, diberikan kepada orang yang menerimanya. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan di sana saudara, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, ada kuasa. Sekali lagi, hidupku ada kuasa. Amin. Orang yang hidupnya ada kuasa adalah orang yang percaya, orang yang menyambut Yesus, orang yang menerima Yesus. Kalau saudara, mohon maaf saudara, ada banyak ya saudara yang tidak menerima, tidak percaya, yang menolak Yesus. Bahkan saudara nggak usah jauh-jauh, ya, bangsanya sendiri menolak ia saudara. Artinya apa saudara? Ya, ada banyak orang Yahudi yang tidak menerima, yang tidak percaya. Ya, ada banyak orang Israel yang menolak Yesus. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak marah, Yesus tidak menghakimi mereka, tapi Yesus keluar dan mengebaskan debu dari jubahnya dan dia berjalan. Artinya hari ini, ketika saudara dan saya mungkin tidak diterima karena kebenaran, karena ikut Yesus, maju terus bersama Tuhan, serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara ganti saudara dan saya, memberi kemenangan demi kemenangan bagi setiap kita yang percaya. Yang semua mendengar semua katakan amin. Haleluya. Oleh karenanya saudara, sekali lagi, yang menerimanya diberi kuasa. Doa saya bulan ini, doa saudara ada kuasa. Di mulutmu ada kuasa, di tanganmu ada kuasa. Apa yang kau minta di Natal ini, Tuhan kasih mujizat Natal bagi setiap kita yang percaya. Yang setuju katakan amin. Ayo kasih tepuk tangan dulu sama-sama yang kompak, buat kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Ada kuasa untuk apa? Menang atas penyakit, menang atas segala mara bahaya. Kita lihat saudara, hari-hari ini peristiwa di sekitar kita. Ya saudara, COVID-19 belum selesai, udah ada Omikron. Ya, saudara pasti dengar, saudara pasti sudah baca berita. Nah ini saudara yang saya kemarin bilang susah namanya disebutin, yang dari Afrika. Ini dia saudara, ternyata namanya Omikron saudara. Ya, belum selesai, ada satu yang lain lagi. Kita berdoa buat saudara-saudara kita yang ada di Jawa Tengah. Mereka yang mungkin kekurangan, kehilangan. Mereka yang kemarin mengalami peristiwa, saudara pasti sudah lihat berita di Semeru saudara. Saudara mari, saudara dan saya berjaga-jaga. Cari Tuhan, tinggal di dalam Yesus. Engkau dan aku yang ada minyak anggur tidak dirusakkan, terpelihara sempurna dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Keluarga saudara dan saya diberkati, dijaga malaikat, sempurna sehat panjang umur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Oleh karenanya hari ini mari saudara dan saya, Tuhan sudah beri kuasa bagi setiap kita untuk menang atas segala persoalan. Amin. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama. Orang yang menerima dan menyambut Tuhan Yesus itu ada cirinya. Yang pertama, bagaimana saudara hari ini? Ya saudara, bagaimana ciri orang menerima menyambut Yesus? Adalah orang yang taat percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang mau percaya sepenuhnya kepada rencana dan kebaikan Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kita lihat saudara Kejadian 22 ayatnya yang 3 dan ayat kedua dan ketiga. Kejadian 22 sama seperti yang tadi awal saudara, ayat 2 dan 3. Dikatakan di sana firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, ya saudara, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Haleluya. Saudara, 2 ayat ini menyatakan yaitu ketaatan dan kepercayaan Abraham sepenuh-penuhnya atas rencana Tuhan. Sekali lagi saudara, ya, kalau saudara hari ini percaya penuh kepada rencana Tuhan, seringkali kita nggak paham, seringkali kita nggak tahu, seringkali kita nggak bisa mengerti apa yang jadi
rencana Tuhan, apa yang menjadi perbuatan tangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Seringkali kita tidak bisa mengerti, tapi kalau saudara taat penuh, percaya penuh, engkau dan aku tidak akan pernah sia-sia. Saudara dan saya akan dihantarkan dengan sukacita, kemenangan, kemuliaan yang gilang gemilang dari Tuhan buat saudara dan saya yang percaya. Yang dengar katakan amin. Haleluya. Abraham makanya dibilang bapak orang beriman. Kenapa? Karena saudara, di tengah-tengah situasi, ya saudara, dia menanti-nantikan, dia istrinya Sarah, ya saudara, menanti-nantikan seorang keturunan. Bagaimana mungkin sudah punya anak, sudah punya keturunan, Tuhan minta anak itu dipersembahkan. Kalau Abraham mau berargumen sama Tuhan, saudara, saya mau tanya, Abraham bisa argumen sama Tuhan gak? Bisa saudara, kenapa gak bisa? Dia punya mulut, dia punya tangan dan kaki. Bisa aja dia langsung kabur. Ya saudara, bisa aja dia langsung pergi. Tapi Abraham tidak lakukan itu. Abraham taat melakukan tepat seperti apa yang ia terima dari Tuhan. Dia pergi ke tanah Moria, ya saudara, di salah satu gunung yang Tuhan Yesus, yang Allah katakan kepada dia. Tanah Moria itu saudara zaman sekarang, ya kira-kira kalau saudara pernah ke tanah perjanjian, tanah Moria itu kira-kira daerah Dome of the Rock saudara, ya, atau bait suci, bait Allah saudara. Kalau saudara pernah ke Israel, biasanya suka ada foto, ya, yang latar belakangnya ada kubah warna kuning itu saudara. Nah itu saudara, kira-kira tanah Moria, ya, tempat di mana Ishak mau diserahkan sebagai persembahan korban. Ya saudara, di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin, Abraham taat, Abraham percaya. Saya percaya orang yang percaya dan taat kepada rencana Tuhan yang indah tidak kekurangan segala yang baik. Tuhan jawab, Tuhan berkati, Tuhan berikan kemurahannya menyertai saudara dan saya yang percaya. Semua yang dengar katakan amin saudara. Haleluya. Meskipun saudara, ya saya mau sampaikan, meskipun ya nggak mudah. Saya percaya untuk taat di masa-masa yang sulit itu tidak mudah. Untuk jadi taat di masa yang sedang baik-baik saja itu mudah. Tapi bagaimana taat saudara di tengah masa yang sulit? Ya saudara, dibutuhkan kerendahan hati dan jiwa yang besar. Haleluya. Sekali lagi, dibutuhkan kerendahan hati dan jiwa yang besar. Ada seorang bapak saudara, dia seorang manajer di perusahaan yang besar juga. Ya karena keadaan, karena pandemi, ya Tuhan izinkan dia akhirnya dari manajer, dia terpaksa Tuhan izinkan, ya mengalami proses, mengalami yang namanya pembelajaran hidup. Dia akhirnya jualan es balok saudara. Es balok, es batu, saudara tahu es batu? Ya, dari manajer besar jualan es batu saudara. Ya, awalnya dulu waktu manajer saudara dia memang agak sombong, ya, tapi Tuhan izinkan dia, ya saudara. Dan ketika dia mengalami pembelajaran hidup, dia bersyukur sebab Tuhan masih sayang. Saudara dan saya, kita yang mendengar firman Tuhan hari ini, kalau ada waktu, kalau masih ada kesempatan, artinya setiap kita sedang disayang sama Tuhan. Katakan amin saudara. Bilang sama kanan kiri tetangga saudara, kamu disayang sama Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saudara, ketika dia mengalami proses hidup ini, ya, dia tetap sukacita, bahkan dia bersyukur. Kenapa saudara dia bersyukur? Dia happy. Kenapa dia happy saudara? Dia jualan es balok, es batu. Dia bilang begini, jualan es batu saya tetap sukacita karena laku tidak laku, tetap cair. Iya. Iya kan saudara? Laku nggak laku tetap cair. Es batu kan kalau nggak laku dia cair juga, meleleh ya saudara. Kalau laku jadi kepeng saudara. Ya, jadi cien, dapat cuan saudara. Amin. Saudara, apa yang saya mau sampaikan hari ini? Ketika saudara dan saya tetap taat percaya sepenuhnya, bilang sama saya sepenuhnya. Rencana Tuhan yang indah dinyatakan bagi setiap kita yang percaya. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kembali Abraham bawa Ishak anaknya menjadi korban bakaran. Korban bakaran saudara dalam perjanjian lama, korban bakaran itu artinya anak domba, ya saudara, domba jantan. Anak domba yang diberikan sebagai persembahan. Dan saudara, perjanjian lama katakan, ya, anak domba tersebut harus yang tidak bercacat celah, harus yang baik. Coba kita lihat Mika 6. Tadi sebenarnya udah dibaca tapi nggak apa-apa. Ya, kita perhatikan sekali lagi saudara. Mika pasal 6 ayat 6 dan 7. Dikatakan firman Tuhan saudara, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun?
Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Ayat ini saudara sederhana ya, mengatakan kepada saudara dan saya bahwa yang menjadi korban itu saudara adalah anak domba. Dan Yesuslah yang menjadi anak domba Allah, anak domba yang disediakan untuk saudara dan saya. Untuk saudara dan saya agar suatu hari kita boleh punya jalan untuk pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Berapa banyak yang percaya suatu hari pesta di sorga? Lambaikan tangan saudara. Katakan, bilang bersama dengan saya, ya itu saya. Amin saudara. Oleh karena Yesus jadi anak domba Allah, saudara dan saya jadi punya kesempatan. Ya saudara, ada harapan untuk saudara dan saya, kita bisa diundang untuk pesta di sorga. Itu sebabnya, ya saudara, Alkitab katakan korban domba, ya saudara, artinya darah Yesus, puluhan ribu curahan minyak. Pak Paryaji tadi katakan saudara, bahwa kalau puluhan ribu, artinya bukan sekali dua kali. Saudara dan saya mari, jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Setiap hari saudara dan saya mari kita diurapi, karena saudara dan saya yang diurapi dengan minyak. Segala yang jahat tidak menyentuh saudara dan saya. Katakan amin. Contohnya saudara, ada seorang anak muda, dia tinggal di Bogor, kerjanya sebagai event organizer, yang namanya IO saudara, ya punya grup saudara, dia 8 orang saudara, 7 orang singkat cerita saudara, ya dia bekerja sama-sama, kemana-mana sama-sama, ya 7 yang lain saudara, ya itu belum terdeteksi. Ada 1 orang temannya saudara, ternyata kemarin, ya ternyata diselidiki saudara, dia terdampak ya COVID-19 saudara. Dan setelah mereka ya kerja sama-sama, yang 7 orang otomatis harus dicek juga. Yang 6 orang kena positif saudara. Tapi ada 1 anak muda ini, ya saudara, dia selalu setiap hari diurapi dengan minyak di atas kepalanya. Walaupun kadang-kadang dia harus berargumen sama mamanya, karena mamanya bilang, jangan lupa pakai minyak keluar, jangan lupa minyak dulu sebelum kamu bekerja. Dan dia bersyukur, dia berterima kasih kepada Tuhan, kepada orang tuanya. Karena walaupun namanya anak muda biasa begitu saudara, kadang-kadang saudara iya, atau kadang-kadang jawabnya apa, tapi tetap dia pakai minyak di atas kepala. Karena ketika dia dicek, dites, dia negatif, sempurna sehat, tidak mengalami segala yang jahat. Saudara dan saya diluputkan dari virus, diluputkan dari sakit penyakit, dibebaskan dari mara bahaya. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bicara tentang minyak dan anggur, bicara tentang janji Tuhan di akhir zaman. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini yang menerima korban, ya saudara, korban bakaran domba Allah, Yesus sendiri buat saudara dan saya. Ishak itu saudara dipersembahkan, ya Alkitab tadi katakan saudara, bahwa persembahkan, ambillah anakmu yang tunggal itu. Itu gambaran nubuatan Yesus di perjanjian baru, yang saudara dan saya hari ini kita rayakan sebagai Natal. Amin. Saudara dan saya, kita yang menyambut Raja di atas segala Raja, saudara dan saya akan melihat mujizat Natal yang indah. Berapa banyak yang percaya, saudara dan saya, kita pulang bawa mujizat Natal yang luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, orang yang taat percaya pasti pulang lihat berkat. Amin. Orang taat lihat mujizat. Katakan amin. Walaupun sekali lagi saudara, walaupun ya saudara, saya mau sampaikan, kadang-kadang namanya manusia, ya saudara, kadang-kadang sehari-hari saudara mungkin suka kadang-kadang ya kan begini, kesel begitu, tapi jangan sampai saudara menjadi panas hati. Jangan sampai engkau kecewa. Jangan sampai saudara komplain, mohon maaf. Karena kalau engkau komplain, kecewa, saudara mohon maaf, mujizat enggak terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ada seorang kepala tentara dari bangsa Aram, namanya Naaman. Saudara pernah dengar Naaman? Ya saudara, kita lihat ayatnya, 2 Raja-Raja 5, ayatnya yang ke-10 saudara. Naaman ini saudara, seorang kepala tentara yang sangat terkenal. Ya saudara, dan dia mengalami kusta. Sekali lagi saudara, dia sakit kusta. 2 Raja-Raja 5 ayat 10 dikatakan apa di sana? Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, jadi Naaman pergi ke rumah Elisa, ya Nabi Allah. Ya pergilah, kata suruhannya Elisa, ya di depan rumah. Ketika Naaman sampai di depan rumahnya Elisa, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Haleluya. Saudara, ini ketika Naaman di depan rumah Elisa. Saudara, dia datang, namanya perwira
ya kepala tentara, dia berharap ke rumah Elisa mau didoakan. Tapi ternyata kenyataan berkata lain. Ya saudara, dan saya percaya saudara bukan kebetulan bahwa Tuhan izinkan Elisa tidak perlu keluar. Ya, yang keluar adalah anak buahnya Elisa berkata kepada Naaman. Karena apa saudara? Saya percaya bahwa Tuhan sedang memproses Naaman. Dan hari ini saudara dan saya, kita semua yang dengar firman Tuhan, kita juga sedang mengalami kasih dan kebaikan di proses Tuhan. Amin. Kalau saudara sedang diproses Tuhan, saudara sedang mengalami yaitu hari ini tantangan pergumulan, percayalah bahwa engkau dan aku akan melihat pelangi kasih dan kebaikannya Tuhan. Kemuliaan Tuhan segera dinyatakan bagi saudara dan saya yang percaya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara mari, ya saudara, kita perhatikan. Dia marah, dia gusar. Kenapa? Ya saudara, loh mana Elisanya? Ya kan saudara, kalau bahasa sehari-hari, loh yang keluar kok malah anak buahnya. Ya, Elisanya mana? Dia berpikir bahwa Elisa akan mendoakan dia. Dia berpikir bahwa Elisa akan memanggil nama Allah. Ya, akhirnya dia jadi gusar, akhirnya dia jadi panas hati. Tapi perhatikan kalau saudara nanti baca di rumah, ayat 11, 12, 13-nya, ya, anak buahnya Naaman bilang, udahlah bos, nggak usah, jangan panas hati, ya, jangan kecewa, jangan komplain. Ada banyak orang hari-hari ini, mohon maaf saudara, ya, dengar apa kata orang, dengar apa kata petugas medis profesional, percaya, enggak marah. Tapi dengar kata firman, oh apaan tuh firmannya, enggak cocok buat hatiku. Apa itu firmannya, ya, enggak sesuai dengan keadaan hari ini, ya, apa itu firmannya, saudara? Datanglah sama Tuhan dengan rendah hati. Orang yang rendah hati berjiwa besar, orang yang taat percaya, pulang pasti dengan sukacita. Karena Tuhan sediakan yang terbaik, yang terindah. Tuhan Yesus berikan buat saudara dan saya, orang taat percaya. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan dulu sekali lagi. Yang paling meriah bagi Tuhan. Ayat 14, yuk kita lihat apa yang terjadi. Ya, pegawai Naaman bilang sama Naaman, dan Naaman mengikuti apa kata pegawainya. Enggak jadi marah. Yuk sama-sama Tiberias. Bersama kita baca, 1, 2, iya. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Bilang sama saya, menjadi tahir. Bilang sama saya, menjadi sembuh. Bilang sama saya, menjadi berhasil. Angkat tangan kanan saudara, bilang, aku pasti diberkati. Yes, amin saudara. Saudara dan saya, kita pasti melihat saudara, berkat Tuhan itu pasti buat orang percaya. Katakan amin. Kasih dan kebaikan Tuhan itu pasti buat orang percaya. Tapi cari kerajaan Allah, kebenarannya semua ditambahkan. Amin. Maka saudara, Naaman melihat apa yang terjadi dalam hidupnya ketika dia taat, dia percaya sepenuhnya. Ya saudara, dia rendah hati. Untuk apa saudara? Berjiwa besar untuk mempercayai apa kata Nabi Tuhan, kata Elisa. Dan sebanyak 7, jangan tanya Pak Pendeta kenapa 7 kali. Ya, kita nggak fokus ke sana hari ini sudah. Ya, kenapa 5 kali, kenapa nggak 2 kali. Ditulis Alkitab, membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Apa yang hari ini menjadi poinnya adalah ketaatanmu penuh, percayamu penuh. Orang yang rendah hati taat percaya penuh, mujizatnya dia sembuh bebas dari kusta. Katakan amin. Minyak urapan ini juga ketaatan Tuhan Yesus saudara. Tuhan Yesus dihancurkan, dikeras, ya saudara, ditekan. Dan apa? Jadi minyak saudara, dari buah dihancurkan jadi minyak. Saudara dan saya, kita juga belajar ketaatan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia berkata, bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu ya Bapa. Amin. Kalau saudara diurapi, apapun yang mustahil bagi dunia, tidak ada yang mustahil bagi kerajaan Allah untuk memberkati saudara dan saya. Sembuh, diberkati, berhasil, keluargamu dipulihkan, bisnismu maju. Di bulan Natal ini saudara melihat mujizat, kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Ada seorang ibu namanya Bu Rita, dia beribadah di gereja Tiberias Ciputra. Berjumpa dengan Pak Parihaji saudara, dia datang saudara, Ibu Rita ini kusta, sama kayak kepala tentara Naaman tadi saudara. Orangnya sudah bersaksi, orangnya sudah bersaksi di Tiberias saudara. Dan Pak Parihaji memberikan minyak urapan. Ya, beliau doa dalam nama Yesus, tidak akan operasi, tubuhmu lengkap sempurna dan sembuh, kulitnya normal, kulitnya menjadi bagus.
dalam beberapa waktu minggu saja. Saudara perhatikan, kembali lagi ke dokter, dan dokter yang merawat Bu Rita tercengang-cengang melihat keajaiban Tuhan, dan sudah bersaksi di gereja Tiberias, kulitnya kembali sempurna normal seperti seorang anak, sudah sembuh, diberkati Tuhan, ada mujizat Tuhan, bebas dari kusta. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Kalau kusta saja bisa dipulihkan Tuhan dengan satu pot minyak urapan ini, saudara, kuasa perjamuan minyak urapan, apalagi hari ini yang menjadi doa saudara. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada orang-orang yang taat percaya kepada Tuhan. Yang terakhir, sama-sama saudara kita lihat firman Tuhan. Mazmur 24, rekan-rekan boleh bergabung di depan. Sama-sama saudara, hari ini kita belajar bagaimana ciri orang yang menerima, menyambut Tuhan Yesus. Orang yang taat percaya sepenuhnya kepada rencana Tuhan. Kalau saudara perhatikan, Abraham bukan hanya dia taat percaya pada rencana Tuhan. Abraham ada orang yang bergaul dengan Tuhan. Sama seperti Nuh, ya saudara, bergaul dengan Tuhan. Henok bergaul dengan Tuhan. Yuk saudara, mari kita bergaul dengan Tuhan. Kita sudah, ya Natal udah datang bolak-balik dalam hidup saudara dan saya. Udah bukan waktunya lagi kita main-main. Mari saudara dan saya semakin sungguh, semakin melekat, semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Karena apapun bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi kalau ada Yesus di samping saudara dan saya, engkau dan aku akan melihat yang mustahil tidak menjadi mustahil bersama dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Amin. Bersama dengan Yesus, saudara dan saya. Mari ya, di zaman akhir ini kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bilang sama-sama dengan saya, berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan, sama seperti Abraham. Ya saudara, ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak anaknya, malaikat bilang, Abraham, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu. Karena aku tahu sekarang bahwa engkau hidup takut akan Allah sampai hari ini. Saudara, orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang takut akan Allah. Dan orang yang takut akan Allah, hidupnya pasti setiap hari dipelihara oleh Tuhan Yesus. Amin. Tidak perlu takut kekurangan. Tidak perlu takut segala yang jahat. Saudara dan saya nggak perlu cemas. Saudara nggak perlu bilang, aduh Pak Pendeta, bisnis usaha zaman sekarang Pak, kalau nggak bayar kanan kiri, nggak lancar Pak Pendeta. Anak Tuhan berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Saudara dan saya tidak perlu kasih kanan kiri. Engkau dan aku dipromosi Tuhan langsung, diberkati Tuhan langsung. Saudara dan saya yang hati suci, hati murni, saudara dan saya akan melihat berkat kasih anugerah dari kerajaan sorga. Yang percaya boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Mazmur 24 ayat 3-5. Yuk kita lihat ini yang terakhir saudara. Sama-sama kita lihat saudara. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Haleluya. Kalau saudara lihat ayat ini, ya saudara, ayat 3 bilang, ya siapa yang boleh berdiri di atas tempatnya yang kudus, naik ke atas gunung Tuhan. Sama gak saudara dengan ayat yang tadi di awal pertama? Di atas gunung Tuhan disediakan. Amin. Tuhan memberi, menyediakan bagi orang yang tangannya bersih, bagi orang yang hatinya murni, bagi orang yang mulutnya jujur. Seringkali saudara, Gembala Sidang Pak Paryaji menyampaikan, minggu lalu saya baru sampaikan, beliau selalu mengajar, nonsen orang doanya dijawab, kalau mulutnya mohon maaf masih mulut kotor. Nonsen orang doanya dijawab, mohon maaf kalau ngomongnya katanya masih kata-kata sia-sia. Kalau masih tipu dusta. Hari ini mari saudara dan saya, di Natal ini kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Mari saudara dan saya hidup dalam pertobatan. Bawa perkataan kita sebagai perkataan yang menyembah Tuhan, sebagai ucapan syukur, sebagai persembahan yang sejati, yang kudus kepada Tuhan. Dan percayalah, kalau saudara dan saya jaga perkataan kita, jaga mulut kita, apa saja yang saudara dan saya minta, Tuhan kabulkan. Katakan amin. Doamu ada kuasa. Katakan amin saudara. Saudara boleh ukur hidup saudara. Kalau saudara setiap hari perjamuan diurapi dengan minyak, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan menyertai saudara dan saya. Ada seorang security, ya saudara, jemaat Tiberias, militan sekali. Kerjanya di Bekasi, Kerawang saudara. Kerja di pabrik, satu hari pabriknya mau didemo sama pegawainya sendiri. Bosnya bilang, Bapak ini jemaat Tiberias, setiap minggu saudara bawa minyak urapan pulang. Ya saudara, bawa perjamuan kudus. Saudara, ini pandemi. Dulu sebelum pandemi, wah
Saya suka lihat saudara, kalau udah jemaat datang bawa plastik ke dalam ruang ibadah, pulang pas itu perjamuan kudus satu nampan itu saudara. Iya kan? Ada yang bilang amin lagi. Ya saudara, ya dia diurapi terus. Ya istrinya bilang pakai minyak urapan. Bosnya bilang, you jaga di depan, jangan sampai pendemonya masuk, apalagi sampai ke kantor dalam. Dia urapi pintu gerbangnya saudara dengan minyak urapan. Yang terjadi saudara, singkat cerita, esokan harinya demonya tidak terjadi. Dan dia diselamatkan, kantornya diselamatkan. Oleh karena perlindungan kuasa kasih dan kebaikan Tuhan ada buat orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang percaya dalam perlindungan dan kebaikan Tuhan. Yang percaya mendengar boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Bahkan saudara, bukan hanya aman, bukan hanya pabriknya aman, dipromosi saudara. Tadinya security saudara, diangkat saudara jadi manajer. Yang luar biasa oleh karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan, sia-sialah usaha orang. Maju bersama dengan Tuhan, saudara dan saya juga bisa lihat promosi double, lipat kali ganda. Berkat Natal, mujizat Natal disediakan bagi setiap kita yang percaya. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Bangkit berdiri. Saudara yang di live streaming, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur dan kita menyembah Tuhan Yesus. Hanya Dia Allah yang layak kita sembah, kita sanjung, kita tinggikan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyembah. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung, amin, Kau lebih dari yang lain. Kami datang menyembah, kami datang percaya Tuhan, dan ku datang menyembahmu. Mari Tiberias kita kasih kemuliaan tepuk tangan kita yang meriah hanya bagi nama Tuhan. Angkat tanganmu. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan ku datang menyembahmu. Ini kami yang datang Tuhan. Dan ku datang menyembah. Mari sekali lagi bersama-sama saudara. Kami Tuhan. Ku datang menyembahmu Yesus. Berikanlah tepuk tangan yang paling terbaik bagi Allah kita saudara. Sama-sama satu di dalam doa pagi menjelang siang hari ini. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu ya Bapa di tempat ini. Kami berterima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang luar biasa baik dan kekuatan kami terima dalam kebenaran firman-Mu waktu kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, berkuasalah Engkau Tuhan, menguatkan, menyertai setiap kami, memampukan setiap kami melakukan perintah-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar ya Tuhan, kami rindu beri persembahan kami yang pertama terlebih dahulu Tuhan Yesus Kristus. Masuk minggu yang pertama di bulan yang baru ini Tuhan, kami rindu beri yang terbaik. Biar setiap persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia. Di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Kita yang percaya mari sama-sama katakan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk saudara kasih, puji nama Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, sama-sama kita bangkit bersama-sama di hadapan Tuhan saudara. Kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus yang akan langsung dipimpin oleh Kepala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Parji dan juga Ibu Gembala, Ibu Pendeta dan Yati pada siang hari ini. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Akan baca di Lukas 10, 30-37. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Yang mana ditenggelamkan bumi, tumbuh banyak hidup cuma minyak dan anggur, yaitu pohon zaitun, kemudian anggur yang adalah yang menok berternak kebun anggur. Di sini kisah ini gambarkan apa? Yang itu minyak anggur apa gunanya? Waktu Anda berletih lesu, minyak anggur, sama sedang Anda kalau minyak anggur, Anda kurang miskin, maka Anda perlu minyak anggur berprestasi. Maka dengan minyak anggur itu orang akhirnya bisa tinggal di penginapan, artinya makan tidur. Anda perhatikan dengan minyak anggur Anda makan tidur di hotel, tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami nestapa, tidak mengalami katakanlah kesesakan atau sakit atau maut. Maka dengan minyak anggur ini termasuk menunggu apa? Kedatangan Tuhan. Jadi kita nyambut minyak anggur, menyambut Yesus akan datang kembali. Maka ada minyak anggur, Anda tidak rusakkan, setan-setan takut, karena senjata Anda minyak anggur, Anda akan bangkit dari kiamat, menyatu dengan Tuhan Yesus, yang dia akan diundang pesta di kerajaan surga. Maka perhatikan, Anda kemana pergi, Anda belum minyak anggur, Anda mulia, setan takut. Setan takut kalau Anda minyak anggur, demikian juga ada minyak anggur Anda menyambut second coming. Yesus datang, perlu disambut minyak anggur. Karena Alkitab mengatakan, yaitu nyambut Tuhan Yesus, Raja segala raja, dengan minyak anggur. Kita pesakan untuk masuk perjamuan kudus. Kita angkat roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbak, tertikam di atas kayu yang beri kami akan bangkit dari kiamat, beri kami akan terbang, akan masuk
kasih kerajaan Tuhan agar keluarga kami akan diam di Tuhan sepanjang masa. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak bikin, tidak bertigo. Kami tolak kutuk-kutukan, kami doa, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak sakit mata, tidak mengalami kebutaan. Kami diurapi, mulut kami penuh kuasa dan mujizat diurapi, jantung kami sehat, jantung sehat tidak dioperasi, paru-paru sehat tidak dioperasi, ginjal sehat tidak dioperasi. Kami tolak segala penyakit tubuhku, tidak sakit leper, tidak sakit limbah, tidak sakit empedu, tidak sakit pankreas. Kami doa agar kami sehat sempurna, berjamin lebih dari roti mana kami bangsa Israel, yaitu 40 tahun satu generasi makan tidur barang. Artinya kami hidup di bumi seperti di surga. Yang kedua, ya Pak, kita harus hidup suci kudus agar memakai jubah kemuliaan, agar kami di program surga. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari, yaitu kasus baru sepatu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pernah datang pada Bapak, menerangkan yaitu roti mana, yaitu artinya dengan kasus baru, yaitu punya arti generasi majikan, generasi Tuhan, roh gagal, roh mesin, roh kami itu kita semua tidak kena resesi, tidak mesin, tidak bangkrut, tidak utang budi. Segala penyakitku sudah diangkat di atas kayu salib. Inilah roti di surga, inilah tubuh Kristus. Di tanggal tahun ini, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal. Dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, menantu kami semua dengan darah jurabi akan bangkit hari kiamat. Terbanggawan keluarga kami akan masuk surga sebagai warga surga. Keluarga berkati, dimenteraikan sebagai warga surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki sehat, tidak mikir, tidak vertigo. Kami tolak kutuk-kutukan, kami doa mataku sempurna, kami tolak kebutaan, tidak buta, kami tolak flu dan pilek, kami tolak semua penyakit di tubuhku. Kami doa tidak alergi makanan, tidak alergi udara, mulut kami diurapi penuh kuasa, tanggulan sempurna. Kami berdoa, kami semua jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, pencernaan sempurna, usus besar, usus sehat sempurna, dan kami doa ginjalku sehat sempurna, ginjalku sehat, tidak cedera, tidak dioperasi. Kami berdoa, kami diberkati diurapi, agar kami semua sehat sempurna. Kami berdoa, badan darah sempurna, tidak darah tinggi, tidak rendah. Kami berdoa agar kami semua sehat, kami tolak virus corona di rumah tanggaku, tidak kena bangsaku, agar bebas corona. Presiden Jokowi dan para menteri, semua kabinetnya sehat sempurna, tidak kena virus corona. Diberkati keluarga Pak Jokowi sehat sempurna. Kami doa, kami tolak kuman virus, tidak lumpuh di pikun. Kami doa, kami tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma,
tidak kanker, tidak tumor, tidak terkapar di ICU, tidak terkapar di rumah sakit. Kami doa tidak terkapar di meja operasi. Kami doa, kami diberkati, disembuhkan, bebas kutuk sakit dan penderitaan. Ini adalah darah kebangkitan, darah kehidupan. Urapi kami, disucikan berkati, agar kami semua hidup yang suci, hidup kudus, darah kebangkitan. Bebas kami dari segala kutuk dosa, kutuk penyakit. Tidak ada peristiwa. Ya darah kebangkitan, darah kehidupan. Ya darah kebangkitan, darah kehidupan. Ya darah kebangkitan, darah kehidupan. Kita anggap biar urapan ini perintah Tuhan langsung tuh. Tertulis diangkat di dalam Hakim pasal 89. Bahasa aslinya minyak ini muliakan Allah dan manusia. Tapi di Alkitab kita sebut ini minyak urapan untuk menghormati Allah, menghormati kita agar kita dihormati. Tapi memang juga setan orang kita ada satu atas minyak ini ada setan takut, ada dihormati setan. Setan lihat minyak ini takut, maka minyak ini untuk muliakan Allah, maka kita muliakan Tuhan. Tuhan hadir di rumah Anda, berkati rumahmu dengan minyak ini. Anda juga sakit oleh sebab sakit, kita tolak untuk sakit. Sebut sakit Anda, maka oleh sebab sakit diangkat minyak muliakan musuh, agar Anda terbatas sebagai keluarga, agar Anda yang utama. Kalau Anda baca Markus 14, Tuhan mengatakan tubuhku kasih minyak untuk penguburanku. Jadi Tuhan saja minta minyak untuk kubur. Mengapa tidak? Maka dengan minyak itu sudah bayi-bayi mati lebih dari 25 bayi. Orang mati dibangkitkan. Orang dikubur dengan minyak itu puluhan tahun, sebulan lebih. Dengan minyak dibongkar tetap utuh, badannya utuh, jasanya utuh. Jadi minyak ini penuh kuasa. Maka Tuhan katakan, di mana ada Injil, ada minyak urapan. Kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ilah minyak urapan yang betah untuk muliakanlah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhanlah kami yang punya kerasa dan berkati kami agar minyak diurapi penuh kemuliaan, penuh kuasa, menghancurkan setan, masuk kuasa gelap, urapi kami agar kami sembuh, bebas kutuk sakit bidan, diurapi kami agar kami menjadi warga surga, diurapi kami, urapi anak kami, keluarga kami, agar keluarga kami menjadi warga surga, tidak kena penyakit, tidak kena virus corona. Minyak urapan ini muliakan kami agar kami mulia akan jadi warga surga. Dalam minyak urapan kami urapi minyak ini dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam minyak urapan yang urapi kami agar kami jadi warga surga. Dalam minyak urapan Anda oleh sebab sakit, ada dua sejak. Anda oleh sebab sakit. Anda oleh sebab sakit, Tuhan Yesus berkati, siapa yang ada kuasa, yaitu bukan saja bukan penyakit, bahkan sakit disembuhkan Tuhan agar mereka disembuhkan dari penyakit, tidak kena virus, tidak kena sakit apapun. Berkati Tuhan supaya mereka juga kalau suatu ibadah tetap bebas, punya yang dalam hati menjadi mempelai, artinya awet muda. Maka kami bersyukur, bahkan ada yang puluhan tahun dikubur. Bahkan Ibu Ongki satu buket pohon anggrek
dikubur bertahun-tahun tetap utuh. Inilah harapan urapi mereka semua agar mereka tidak sakit corona, tidak ada sakit, agar diurapi mereka sebagai keluarga surga. Dua kali mereka diurapi agar suatu hari Bapak tetap punya harapan akan jadi mempelai ayat muda, agar mereka semua bersama kami akan tetangga di kerajaan surga diurapi awet muda dalam Yesus. Inilah minyak urapan, inilah minyak harapan. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami telah menerima yang terbaik dari kerajaan sorga, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami imani dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum hari ini berlalu, mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang gagal diberkati berhasil. Kepada yang kekurangan diberikan kabar baik, hidupnya limpah berkat, damai, sukacita dari kerajaan sorga. Jemaatmu yang beribadah di gereja Nias, yang di live streaming, kami mengucap syukur. Kami bawa ucapan syukur kami yang kedua Tuhan. Di awal mula gereja Tiberias berdiri, Tuhan Yesus, Engkau yang tahu, Engkau yang melihat bahwa gereja Tiberias tidak pernah mau ada kolekte, tapi Tuhan yang memerintahkan kepada gereja Tiberias untuk ada, yaitu kolekte untuk pelebaran kerajaan sorga. Nama Tuhan dipermuliakan, dan kami percaya ketika pemimpin gembala kami, gembala yang jujur, gembala yang bertanggung jawab kepada Tuhan, maka kami percaya hidup jemaat juga pasti diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Melihat kemuliaan Tuhan, lihat berkat Tuhan. Kami percaya apa yang kami bawa terbaik bagi Tuhan, Tuhan balaskan lipat kali ganda. Usaha, pekerjaan, toko, dagangan, setiap umatmu, proyek-proyeknya maju, berhasil, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Melihat kemuliaan Tuhan, dan kami percaya Tuhan beri mujizat Natal yang indah bagi setiap kami, orang-orang anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan, melihat kasih anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan kami bawa persembahan kami yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang diberkati bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silahkan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bawa dengan sukacita, beri yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Kita bersatu dalam doa, kami sangat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua jemaat-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, semua yang kami bawa ucapan syukur, perpuluhan, persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami imani Tuhan tidak pernah berhutang atas hidup kami. Tuhan balas lipat kali ganda dalam usaha, pekerjaan, toko dagangan, bisnis, proyek kami diberkati, disertai Tuhan. Disediakan yang terbaik dari kerajaan sorga. Tuhan melihat, Tuhan menyediakan. Kami percaya orang-orang yang disediakan adalah orang-orang yang menyambut Raja di atas segala raja, orang-orang yang menerima Yesus Kristus Tuhan, diberi kuasa, diberi mujizat, agar suatu hari kami diundang pesta di dalam kerajaan sorga. Kami doa berkati setiap rumah tangga, keluarga, suami istri, anak-anak muda. Tuhan berkati yang ulangan ujian tengah semester, ujian akhir semester, ulangan umum, anak-anak sekolah SD SMP. Tuhan berkati yang pandai, yang cerdas, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang sudah dipelajari akan keluar semua, diurapi generasi the best the biggest, generasi minyak anggur tidak dirusakkan dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami pandai, cerdas, dijaga malaikat dalam nama Yesus. Suatu hari dapat beasiswa, jadi orang-orang besar di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati Pak Yulianto bersama keluarga, sempurna sehat, diberkati, berhasil usahanya. Pak Adrian bersama keluarga diberkati, Pak Andres Manik bersama keluarga dalam berkat kasih anugerah Tuhan, pekerjaan maju berhasil, anak-anak diberkati, berkati ibu, istri Pak Andres Manik yang kemarin berulang tahun, Tuhan berkati, umur panjang, sempurna sehat dalam nama Yesus. Warga sorga berkati Bu Yani bersama dengan suami, anak-anak, usaha, pekerjaan berkati, maju, berhasil. Bu Intan bersama keluarga diberkati, anak-anak yang pandai, yang cerdas, yang berhasil. Tuhan berkati urapi
urapi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati urapi juga siapapun kami yang hadir pada pagi hari ini, diurapi disayang Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan yaitu siapapun jemaatmu, live streaming, juga gereja yang beribadah di gereja Gading Nias. Tuhan memberkati, Tuhan berkati, penuh kuasa, penuh mujizat, penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa berkati Pas Tompul bersama dengan keluarga, sempurna sehat, usaha pekerjaannya maju, anak cucu mantunya dipelihara, diberkati Tuhan. Tuhan beri mujizat Natal. Tuhan berkati yaitu siapapun kami yang melayani. Berkati worship team, Tuhan berkati para worship leader kami, Bapak Desmond bersama keluarga, berkati Sony dan keluarga, berkati juga backup singers, berkati rekan-rekan imam musik, Pak Catur bersama rekan-rekan. Tuhan berkati para Asyar Greeter, soundman operator media. Tuhan berkati tim media, Pak Edison, Pak Buas, Pak Ruben, Pak Musa diberkati. Soundman operator, Pak Wawan, juga Pak Darwin diberkati Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan gembala sidang yang kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, sempurna sehat, double berkat kuasa mujizat. Gereja Tiberias dipakai Tuhan sampai Tuhan datang kali kedua dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa pembangunan gereja Tiberias di Bekasi, Tuhan memberkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua acara rally Natal sepanjang minggu depan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa berkati keluarga gembala sidang, anak cucu mantu dipelihara Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin gereja. Tuhan berkati keluarga Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Tuhan berkati Kargo Pariaji. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa, menyertai mengurapi dan engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang kawan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.